Sudah ya? Baik. Kita mulai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan saluran pencernaan sama saluran pernafasan. Buat yang teman-teman tadi udah ngerjain pretest, pasti sudah tahu ya topik materi pada malam hari ini itu apa. Jadi hari ini gangguan saluran pencernaannya kita akan belajar mengenai peptic ulcer disease. Kemudian ada GERD. GERD itu apa sih? Ada yang tahu nggak GERD itu apa? Gastroesophageal reflux disease. Oke, gastroesophageal. Apa sih bedanya antara peptic ulcer disease sama GERD? Kira-kira perbedaannya di mana? Kalau GERD itu dia disfungsi di kalau ulcer itu dia luka pada mukosa lambung gitu. Oke, kalau peptic ulcer itu luka pada lambung. Fungsi itu apa sih namanya? Nah, Kakat sphincter di lambung. oh, gangguan pada katup sphincter. Oke. Kita bahas ya. Terima kasih Kak. Kemudian ada gangguan saluran pernafasan. Sebenarnya banyak banget ya gangguan saluran pernafasan itu, ada PPOK, ada rinitis alergi, ada batuk, ada asma. Nah, kita malam ini akan membahas mengenai asma. Gitu ya, asma. Nah, kalau misal teman-teman ada pertanyaan mengenai PPOK, rinitis alergi, batuk, itu bisa nanti di grup, kita bahas bareng-bareng di grup, gitu ya. Kemudian, kalau selain pencernaan, selain PUD atau GERD, ini juga banyak ya untuk penyakitnya, kayak misal konstipasi, kemudian ada diare, kemudian ada konstipasi, diare, peptic ulcer disease, GERD, kemudian ada sirosis hepatik, ada virus hepatitis. Nah, ini salah satu beberapa penyakit gangguan saluran pencernaan ya. Nah, pada malam hari ini atau pada batch kali ini kita akan membahas dua topik ya, yaitu peptic ulcer disease sama GERD. Kayak gitu. Oke, sudah siap untuk belajar teman-teman? Sudah? Kita mulai ya. Nanti kalau misal aku menjelaskannya terlalu belibet atau mungkin terlalu cepat, teman-teman boleh banget langsung interupsi ya, langsung aja dipotong, nggak apa-apa, nggak usah nunggu aku mempersilahkan, gitu ya. Jadi biar kita ada diskusi dua arah, seperti itu. Nah, baik, yang pertama adalah mengenai PUD atau peptic ulcer disease. Ya, tadi udah ada yang menjawab mengenai PUD. Apa perbedaan PUD dengan GERD ya? Kalau PUD itu ada lukanya, yaitu ada ulcernya, ada luka. Nah, luka itu tuh penyebabnya karena apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Luka atau ulcer di lambung itu penyebabnya karena apa? Karena lambung yang berlebih. Karena apa? Karena terjadi gesekan antar permukaan lambung. Terjadi gesekan antar permukaan lambung. Kira-kira kenapa tuh? Penyebabnya apa? Karena lambung kosong. Cairan asam lambungnya berlebih, jadi lebih banyak gitu. Jadi mengiritasi lambungnya. HCl berlebih. Oke, penyebab HCl berlebih apa tuh? Bisa karena stres, telat makan,
atau efek samping obat. Efek samping obat apa? NSAID. NSAID. Oke. Terus ada lagi PUD penyebabnya? Karena H. pylori, Kak. Oke, karena adanya infeksi H. pylori. Ada lagi? Oke. Sip, mantap ya. Jadi proses terjadinya luka ini perlu kita tahu nih sebabnya karena apa. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan lambung itu luka? Gitu ya. Terjadi gesekan antar permukaan lambung. Nah, kenapa kok lambung bisa mengalami pergesekan antar permukaannya? Kayak gitu. Oh, HCl-nya berlebih nih, Kak. Oh, HCl berlebih. Kenapa kok bisa HCl-nya berlebih? Padahal dalam kondisi normal aja. Nah, berarti pasti ada yang namanya faktor pemicunya. Gitu ya. Faktor pemicunya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Di sini ada yang namanya peptic ulcer disease. Ini. Jadi, ini adalah struktur anatomi dari lambung dan juga pada ini ya, nyambung ke usus. Terus kemudian di sini ada esofagus. Di sini ada diafragma. Kemudian di sini ada apa namanya? Fundus, lambung ya udah ya. Kemudian di sini ada les, lower esophageal sphincter, yang mana ini adalah katup. Pada kondisi gangguan GERD, ini katupnya itu bisa terbuka sehingga nanti aliran makanan yang ada di lambung atau gas-gas yang ada di lambung akan masuk naik ke kerongkongan. Itu pada GERD gitu ya. Jadi berhubungan dengan les ini, lower esophageal sphincter. Kemudian di sini ada tubuh dari lambung. Kemudian lambung. Kemudian ada greater curvature. Terus di sini biasanya muncul gastric ulcer. Nah, di sini ada gastric ulcer atau biasanya ulcer itu timbul. Kemudian kalau di sini disebut dengan duodenal ulcer. Jadi antara lambung dan juga usus disebut dengan duodenal ulcer. Gitu. Nah, peptic ulcer disease merupakan penyakit komplikasi dari gastritis. Gastritis itu mah, ya. Jadi kalau lama-kelamaan mah dibiarkan saja, maka bisa menyebabkan kondisi PUD. Kemudian ada erosi dan peptic ulcer. Kemudian peptic ulcer memiliki ulcerasi atau luka yang lebih besar, yaitu lebih dari 5 mm dan lebih dalam hingga muskularis mukosa lambung. Lalu apa sih penyebabnya peptic ulcer? Ada 3 macam. Ada Helicobacter pylori, berarti adanya infeksi bakteri. Ada NSAID, ada SRMD, yaitu Stress Related Mucosal Damage, atau biasanya ini pendarahan lambung. Nah, jadi kalau bisa kita gambarkan secara bagan ya, PUD itu gejalanya ada yang asimptomatis, ada yang simptomatis. 70% bersifat asimptomatis atau tidak nampak ya. Gejalanya tidak nampak, tiba-tiba sudah parah. Terus kalau PUD simptomatis, ini dengan gejala atau disertai dengan gejala. Itu muncul komplikasi. Ya, komplikasinya seperti pendarahan, obstruksi saluran lambung, jadi ada penyempitan pada saluran lambung. Kemudian ada perforasi. Perforasi itu ya, jadi lambungnya juga mengalami pendarahan. Seperti itu. Hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam lambung atau peningkatan HCl. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Ada yang menarik di sini, yaitu salah satu penyebab peptic ulcer disease adalah NSAID.
kira-kira bagaimana sih mekanisme NSAID itu menyebabkan peptic ulcer? Gimana? Bagaimana mekanismenya NSAID itu menyebabkan peptic ulcer? Kira-kira bagaimana ya? Izin menjawab, izin coba Oke, Kak. boleh dong. NSAID itu kerjanya non-selektif, di mana dia juga menghambat terbentuknya COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 ini berguna untuk melapisi mukosa lambung, dan COX-2 ini yang pemberi rasa nyeri. Jadi karena COX-1-nya terhambat juga, jadi tidak terlapisilah lambung, dan seiring waktu karena MAH tadi kan, karena tak dilapisi makanya terjadi PUD Kak. Oke, terima kasih Kak. Bagus gitu ya. Jadi NSAID itu berkaitan dengan apa sih? Nah, jadi dalam proses atau apa namanya, di dalam membran sel gitu ya, di dalam membran sel itu ada proses yaitu fosfolipase. Nanti akan Nah, asam arakidonat ini nanti ketika ada inflamasi, dia akan membentuk dua jalur, ya, yaitu jalur COX1 sama COX1 sama COX2. COX1 ini dia akan mengeluarkan prostaglandin atau PG, gitu ya. COX2 ini dia mengeluarkan mediator inflamasi. Fungsi mediator inflamasi itu buat apa sih? Fungsinya. Jadi mediator inflamasi itu sebagai respon ketika terjadi inflamasi atau ketika terjadi tiba-tiba nih ada kayak kakinya kan tertusuk jarum atau mungkin kakinya kesleo dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hal tersebut, itu nanti respon tubuh itu akan mengirimkan yang namanya mediator inflamasi. Mediator inflamasi ini nanti akan menyebabkan proses yaitu inflamasi yang ditandai dengan ada rubor, kolor, dolor, tumor. Apa itu? Tumor itu adalah pembengkakan, dolor itu adalah apa? Dolor itu adalah kemerahan, kolor itu panas, rubor itu nyeri. Kebalik ya rubor sama dolor ini. Jadi intinya pada kondisi inflamasi itu respon tubuh itu dia akan mengalami yang pertama merah, nyeri, panas, bengkak. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan pasien itu tidak nyaman atau terganggu aktivitasnya, produktivitasnya. Oleh karena itu muncullah obat NSAID. Muncul yang namanya NSAID yang bekerja dengan menghambat pembentukan COX. Kayak gitu. Nah, COX2 itu fungsinya kan untuk melepaskan mediator inflamasi. Sedangkan COX1 itu ada yang namanya prostaglandin 1 yang fungsinya sebagai pelapis dinding lambung. Nah, cara kerja NSAID pun juga ada dua. Ada yang selektif, ada yang non-selektif. Nah, seharusnya kalau kita lihat dari sini, teman-teman, NSAID seharusnya yang dihambat itu yang COX1 atau COX2 yang dihambat. Seharusnya yang dihambat adalah COX2.
Tapi karena dia non selektif, maka yang dihambat adalah cowok X1 dan cowok X2. Kalau dia selektif, maka yang dihambat adalah yang dihambat adalah cowok X2-nya ini. Nah, ketika kondisi NSAID non selektif yang diberikan, maka otomatis selain X2 yang dihambat pembentukannya, cowok X1 juga akan dihambat pembentukannya. Ketika cowok X1 ini dihambat pembentukannya, maka prostaglandin yang berfungsi sebagai pelapis dinding lambung ini nanti juga akan berkurang. Alhasil dinding akan kehilangan perlindungan lapisan mukosanya. Akhirnya gimana? Akhirnya asam lambungnya atau HCl-nya bisa mengikis dinding lambung itu sendiri. Lama-kelamaan akan menghasilkan yang namanya PUD atau peptic ulcer disease. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Kalau teman-teman masih bingung, terus kayak masih belum paham, boleh banget untuk bertanya, jangan takut ya. Jangan takut, langsung dinyalakan mic-nya aja. Kak izin bertanya, Boleh? kalau cok 1 itu cuman buat pelindung lambung atau ada lagi? Cok 1 itu fungsinya sebagai perlindungan lambung. Prostaglandin isinya. Jadi cuman buat lambung aja gitu ya, Kak? Oke, Kak, makasih. Oke. Jadi di sini prostaglandin itu ada COX1 menghasilkan prostaglandin 1, COX2 juga menghasilkan prostaglandin 2, yang mana prostaglandin 2 ini dia berfungsi sebagai mediator inflamasi. Tapi kalau prostaglandin 1 fungsinya adalah pelapis dinding lambung. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Saya Kak mau bertanya. Boleh, silakan. Dulu kami Kak waktu kuliah kan pernah dapat siklus kayak gini tentang enzim siklooksidinase yang pertama dan yang dua. Dua Ya. kan dia berhubungan dengan inflamasi. Dulu kami Kak tentang siklusnya ini tentang bagaimana PG juga itu berperan dalam penyebab demam atau dia menekan terjadinya peningkatan suhu pada tubuh. Ada hubungannya Iya, itu Kak? karena dia berperan sebagai mediator inflamasi juga, Kak. Jadi prostaglandin itu ada 2 macam tadi. Ada prostaglandin 1, ada prostaglandin 2, ada prostaglandin 3. Nah, dalam kondisi ini prostaglandin 1 yang dihambat. Nah, dan juga prostaglandin 2. Prostaglandin 1 dia berfungsi sebagai pelapis dinding lambung. Prostaglandin 2 dia berfungsi sebagai mediator inflamasi yang menyebabkan kondisi nyeri, demam, panas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, seharusnya yang dihambat oleh NSAID ini adalah prostaglandin 2 ini. Bukan prostaglandin 1. Tapi karena NSAID-nya ini bersifat non-selektif, maka yang dihambat adalah dua-duanya. Kan nggak bisa memilih tuh yang mana. Yang penting semua COX-nya dihambat. Alhasil COX1 yang mengeluarkan prostaglandin 1 sebagai pelapis dinding lambung, dia juga akan dihambat. COX2 yang mengeluarkan prostaglandin sebagai mediator inflamasi, salah satu respon terjadinya inflamasi, itu juga dihambat oleh yang namanya enzim COX. Gitu. Gitu, Kak. Gimana? Kak, kan tadi katanya ada 3 PG, prostaglandin. Ada yang pertama, kedua, yang ketiga itu dia fungsinya apa di situ, Kak? Yang ketiga itu fungsinya apa ya? Soalnya jarang banget nih. Muncul ya di sistem di sistem sini. Coba aku cari dulu ya, prostaglandin. Dia mempengaruhi seperti kontraksi, Kak. Mempengaruhi kontraksi sama aliran darah.
Namun, efeknya pada peradangan atau agregasi platelet itu lebih kecil dibandingkan dengan prostaglandin yang kedua. Jadi, sebagai mediator inflamasi juga, cuma memiliki efek yang lebih rendah, tidak terlalu kuat untuk menghasilkan inflamasi dibandingkan dengan yang PG2 gitu. Makanya jarang banget dibahas untuk yang prostaglandin 3 gitu, Kak. Oh, iya, Kak. Oke. Ada lagi? Kak, izin bertanya, Boleh. berarti apa alasan COX-2 itu bisa masuk selektif dan non-selektif di NSAID, Kak? Gimana, Kak? Sorry. Maaf. Bisa tolong jelasin lagi nggak, Kak, penjelasan kenapa COX-2 itu bisa masuk ke selektif dan non-selektif NSAID, Kak? COX-2 masuk ke selektif sama non-selektif. Jadi kalau selektif itu yang dihambat yang COX-2 aja. Tapi kalau yang non-selektif itu yang dihambat COX-1 sama COX-2. Gitu. Sehingga kalau yang non-selektif dia bisa berpengaruh atau memiliki efek samping ke lambung. Sedangkan kalau yang selektif yang menghambat COX-2 aja, dia sangat sedikit sekali bahkan tidak mempengaruhi ke produksi. Apakah seperti itu yang dimaksud, Kak? Iya, betul. Terima Oh kasih, iya, Kak. maaf ya, iya. Oke, Nangkep soalnya aku maaf tadi. Kak, masih boleh bertanya? Boleh, silakan. Kan tadi katanya kalau NSAID itu kan dia punya kerja, dia selektif dan non-selektif. Mm-mm. Ini untuk beberapa termasuk semua golongan NSAID atau beberapa saja Kak yang sifatnya ada yang sifatnya kerjanya selektif dan ada yang non-selektif atau semua Kak? Jadi ada beberapa berbeda-beda ya. Kalau selektif itu seperti celecoxib. Nah, itu yang ada di Indonesia ya. Celecoxib itu merupakan selektif NSAID yang cocok digunakan untuk pasien-pasien geriatri seperti rheumatoid arthritis atau osteoartritis gitu ya. Yang mana bisa digunakan untuk terapi jangka panjang. Kalau yang non selektif itu contohnya apa? Kayak aspirin, kemudian ada asam mefenamat, kemudian ada ibuprofen, kemudian ada naproxen, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kelompoknya masing-masing. Dia ada yang selektif, ada yang non selektif, Kak. Jadi bukan satu NSAID nya ibuprofen itu punya sistem selektif sama non selektif, enggak, tapi yang selektif itu ada golongan tertentu seperti celecoxib, kemudian yang non selektif itu contohnya yang biasanya beredar di pasaran kayak asam mefenamat, aspirin, ibuprofen, natrium diklofenak, naproxen, meloxicam, kayak gitu-gitu. Baik. Oke, sudah aman? Kak, aku satu lagi dong, Kak, mau bertanya. Boleh, silakan. Kak, aku pernah baca katanya obat NSAID itu nggak boleh diminum sama orang yang punya asma. Nah, itu tuh kan cara kerja NSAID itu yang menghambat yang COX-1 sama COX-2. Nah, kalau yang asma itu berarti kerjanya di COX mana, Kak? Soalnya tadi COX-1 melapisi lambung, terus COX-2 untuk mediator inflamasi. Nah, untuk yang asma ini yang mana? Atau benar atau enggak gitu, saya mau make sure. Oke, makasih, Kak. Oke, terima kasih. Bagus ya. Seru banget kalau misal ada pertanyaan di luar kelas seperti ini, jadi kita bisa lebih banyak eksplorasi tentang obat-obatan. Nah, kenapa sih obat NSAID itu sangat disarankan untuk dihindari oleh penderita asma? Kenapa? Karena dapat memicu atau memperburuk serangan asma. Jadi asma itu kan dia itu kan ya bagus ya. Nanti kita juga akan membahas mengenai asma. Ini di sini NSAID tidak aman untuk asma. Kenapa? Nah, kira-kira kenapa? Jadi gimana? Tadi kan NSAID itu fungsinya dia menghambat
Kalau yang non selektif ya, menghambat COX1 sama COX2. COX2 tadi itu perannya sebagai apa sih teman-teman? Sebagai Mediator inflamasi. iya, dia sebagai mediator inflamasi. Memunculkan mediator inflamasi. Yang mana mediator inflamasi ini nanti akan memicu yang namanya inflamasi. Iya nggak? Mediator inflamasi ini nanti akan memicu yang namanya inflamasi atau peradangan. Peradangan ini terjadi dengan cara apa? Pasti ada yang namanya kontraksi. Ya, ketika terjadi peradangan pasti akan mengalami kontraksi. Gitu ya. Dia akan mengalami kondisi kontraksi sehingga dia akan mengalami proses-proses inflamasi tadi, tanda-tanda inflamasi tadi. Ada apa aja, teman-teman? Pendarahan, Ada apa aja? kemerahan, terus terus nyeri. Ya, ada kemerahan, ada nyeri, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika terjadi proses kontraksi inilah yang bisa menyebabkan kondisi asma itu juga semakin parah. Jadi asma itu gimana sih prosesnya asma? Asma itu adalah inflamasi. Inflamasi ya. Jadi prosesnya itu dia mengalami kayak alergi kayak misal alergi debu, alergi apa, sehingga memicu proses kontraksi. Ya, kontraksi. Kemudian setelah kontraksi dia akan mengalami kondisi inflamasi di sini. Nah, ketika terjadi kontraksi, di sini ada kontraksi, ini nanti bisa menyebabkan kondisi penyempitan saluran nafas. Gitu. Ketika terjadi kontraksi akan terjadi ya, kontraksi akan terjadi penyempitan saluran nafas. Sehingga otomatis ini nanti akan menyebabkan bengkak juga, berlendir, sehingga akan memperparah serangan asma. Gitu. Jadi karena terjadinya proses kontraksi, ya sehingga akan menyebabkan penyempitan saluran nafas, bengkak, kemudian berlendir pada saluran pernafasannya, sehingga akan memperparah serangan asma. Nah, kemudian kalau semisal dilihat dari jalurnya itu asam arakidonat itu tadi kan alasan lainnya ya, asam arakidonat itu tadi kan dia akan menghasilkan COX1 sama COX2 atau kita sebut dengan jalur COX. Nah, selain itu, dia juga menghasilkan yang namanya jalur LOX. Apa itu LOX? LOX itu adalah jalur lipooksigenase. Oke. Yang mana lipooksigenase ini dia akan menghasilkan yang namanya leukotrien. Adanya leukotrien ini nanti akan menyebabkan penyempitan saluran nafas atau bronkokonstriksi. Nah, karena NSAID pada pada kondisi ini, adanya NSAID, otomatis dia akan menghambat atau memutus COX ini kan. Alhasil semua asam arakidonat itu nanti akan beralih ke jalur lipooksigenase ini karena COX-nya dihambat. Alhasil apa? Ketika jalur lipooksigenasenya itu ditingkatkan karena COX-nya ini dihambat, maka otomatis produksi leukotrien akan meningkat. Nah, ketika leukotrien meningkat, ini nantilah yang akan menyebabkan penyempitan pada saluran nafas atau bronkokonstriksi. Gitu. Kemudian adanya bronkokonstriksi ini kembali ke sini nanti, dia akan mengalami proses inflamasi, kemudian bengkak, berlendir pada paru-paru, sehingga akan menyebabkan
keparahan serangan asma. Karena leukotriene itu juga merupakan mediator inflamasi. Salah satu mediator inflamasi pemicu asma. Jadi, ketika pasien itu secara berlebihan diberikan NSAID pada kondisi asma, bisa parahnya adalah menyebabkan kematian karena ada reaksi shock anafilaktif atau banyaknya alergen atau banyaknya banyaknya mediator inflamasi yang keluar sehingga tubuh udah nggak ini mediator inflamasinya. Seperti itu. Gimana? Dapat dipahami? Paham, Kak, jelas. Dapat Kak. Masih berbelit-belit enggak ya? Bisa dipahami ya? Ada kaitannya di sini ya? Ya bisa Kak. Bisa ya? Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Berarti untuk asma itu bukan karena COX-2? Asma bukan karena COX-2, bukan. Karena adanya alergi atau inflamasi sehingga akan memicu mediator inflamasi itu keluar. Gitu. Kalau bukan karena COX-2 bukan, tapi bisa jadi dia masuk dalam bagian proses serangkaian, salah satu serangkaian sehingga menghasilkan mediator inflamasi itu. Gitu, Kak. Oke, Kak, makasih. Kalau asma itu pemicunya adalah alergi ya, utamanya ya teman-teman. Adanya alergen, kayak misal dia alergi debu, alergi bulu kucing, alergi serbuk sari, sehingga memicu yang namanya respon antibodi pada tubuh, sehingga akan menghasilkan yang namanya inflamasi itu. Oke, nanti kita bahas mengenai asma. Aman dari sini? Bisa kita lanjutkan dulu? Kak, maaf satu kali lagi, Kak. Boleh, silakan. Berarti untuk orang yang sakit asma itu berarti dia menghindari obat yang non-selektif, Kak ya? Apa contohnya yang bisa direkomendasikan untuk pasien asma? Berarti kalau misalnya nggak boleh minum yang non-selektif, berarti golongan selekosip? Selain itu, sebelum celecoxib, lini pertamanya apa kira-kira? Paracetamol bukan sih Kak? Apa? Paracetamol. Oke, sih benar. First line-nya adalah pada pasien asma adalah PCT atau paracetamol. Paracetamol itu NSAID bukan sih teman-teman? Iya. Bukan Kak. Bukan apa iya? NSAID. Bukan. Bukan Kak. Bukan. Oke, jadi nggak apa-apa, kita debat ya. Nggak apa-apa. Jadi paracetamol itu bukan termasuk NSAID. Kenapa? Karena paracetamol itu bekerja, dia sebagai analgetik antipiretik ya. Analgetik antipiretik. Dia memiliki efek antiinflamasi yang sangat kecil sekali. Kenapa? Karena PCT itu bekerja pada hipotalamus. Sehingga akan menaikkan atau bekerja secara langsung pada otak, pusat regulasi demam ataupun demam ataupun pusing seperti itu. Nah, kalau NSAID dia bekerjanya pada membran sel tadi, dia menghambat COX-1 sama COX-2. Sehingga pada pasien-pasien sebelum diberikan celecoxib dan nggak bisa pakai NSAID yang non-selektif, maka
maka first line-nya itu adalah paracetamol, kayak pasien geriatri, pasien dengan gangguan lambung, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi paracetamol bukan termasuk NSAID, dan itu merupakan obat paling aman digunakan untuk semua kondisi sebagai lini pertama, asalkan dosisnya sesuai. Oke? Gitu? Dari sini sudah paham? Oke, Kak, aman. Oke, sip, mantap banget pertanyaannya, seru-seru sekali. Ada lagi? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, lalu bagaimana sih? Oke, coba kita review dulu ya. Berarti penyebab peptic ulcer yang menyebabkan peningkatan asam lambung tadi itu ada berapa? Ada 3. Adanya infeksi H. pylori, adanya penggunaan NSAID yang berkembang, sama ada SRMD, yaitu Stress Related Mucosal Damage. Oke ya, dari sini aman? Aman, guys? Halo? Aman, Kak. Oke, ya. Lanjut. Oke, lalu bagaimana manajemennya? Manajemen peptic ulcer disease berdasarkan Dipiro edisi ke-12. Di sini kalau semisal akibat H. pylori, itu maka eradikasi H. pylori dengan regimen PPI. PPI itu proton pump inhibitor dan antibiotik. Regimen utamanya adalah PPI, proton pump inhibitor, ditambah dengan clarithromycin 500 mg, kemudian amoxicillin 1 gram 2 kali sehari, atau metronidazole 500 mg selama 14 hari. Gitu ya. Kemudian kalau akibat NSAID, karena penggunaan NSAID, maka terapinya seperti apa? Hentikan NSAID dulu. Hentikan. Kemudian terapi dengan anti-agen sekretori seperti PPI. Durasi PPI atau durasi penggunaan proton pump inhibitor, kalau ulcernya kurang dari 1 cm, maka 4-6 minggu. Kalau lebih dari 1 cm, 6-8 minggu. Kalau duodenal ulcer itu 4 minggu, gastric ulcer rata-rata 8 minggu. Kombinasi bisa menggunakan PPI ditambah dengan sukralfat sebagai pelapis dinding lambung. Ya, sukralfat itu. Tapi pemberiannya tidak boleh bersamaan. Karena berinteraksi secara absorpsi. Gitu. Ini yang NSAID. Kak, gimana sih caranya untuk melihat ulcernya itu kurang dari 1 cm, ulcernya ini lebih dari 1 cm, kemudian ada duodenal, cara